Lagi-lagi, pembelot yakin Kim Jong-un telah meninggal dan Korea Utara akan segera umumkan. Seorang pembelot Korea Utara, Ji Seung-ho, mengaku 99% yakin Kim Jong-un sudah tiada. Ji pun meyakini Korea Utara akan membuat pengumuman akhir pekan ini. Dilansir dari The Sun, Jumat 1 Mei 2020 kemarin, Ji Seung-ho yang kini menjadi politikus Korea Selatan mengaku telah diberitahu bahwa Kim Jong-un meninggal minggu lalu dan negara tertutup itu akan mengungkapkan kematiannya dalam beberapa hari mendatang. Saya bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan setelah operasi kardiovaskular. Saya telah diberitahu bahwa Kim meninggal akhir pekan lalu. Itu tidak 100% pasti, tetapi saya dapat mengatakan kemungkinannya adalah 99%. Korea Utara diyakini bergulat dengan masalah suksesi yang rumit, kata Ji kepada kantor berita Yonhap yang dikutip The Sun. Ji mengatakan tidak ada suksesor yang jelas untuk Kim Jong-un yang memiliki setidaknya 2 anak yang masih muda dengan istrinya Ri Sol-ju. Namun adik perempuannya, Kim Yo-jong, yang dipercaya sebagai kepala mesin propagandanya adalah yang paling difavoritkan untuk menggantikan. Seorang pembelot lainnya yang juga berpaling menjadi politikus di Korea Selatan adalah Tae Yong-ho. Sebelumnya mengatakan ketidakhadiran pemimpin dari perayaan ulang tahun mendiang Kim Il-sung membuktikan dia sakit atau terluka. Kim Jong-un bukan hanya pemimpin Korea Utara, tetapi dia adalah cucu Kim Il-sung. Bagi mata Korea Utara itu benar-benar abnormal, kata mantan diplomat Korea Utara itu. Aku tidak yakin apakah dia benar-benar menjalani operasi atau apa. Tapi satu hal yang jelas, dia tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan dengan benar, imbuhnya. Sementara itu, skenario perebutan tahta Korea Utara selepas Kim Jong-un. Korea Utara masih bungkam soal rumor kematian yang sempat menerpa pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Isu bahwa Jong-un menderita penyakit kardiovaskular atau COVID-19 sama sekali tak mendapat tanggapan otoritas Korut. Hari Korea Utara, seperti Rodong Sinmun juga adem ayem, tak pernah menyinggung perkara kesehatan sang pemimpin dalam pemberitaan. Meski begitu, desas-desus kematian Jong-un mau tak mau membuat dunia berspekulasi mengenai siapa-siapa saja kandidat pengganti kelak. Dan disitulah nama Kim Yo-jong muncul sebagai kandidat favorit para spekulan. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap melaporkan bahwa pengaruh Kim Yo-jong di Pyongyang meningkat belakangan ini. Adik bungsu Jong-un itu saat ini memimpin departemen propaganda yang berada di bawah Partai Buruh. Lembaga Penelitian Nasional Korea Selatan memproyeksikan penegakan kembali Kim Yo-jong ke Politbiro. Partai Buruh akan memperkuat pengaruhnya sekaligus berpotensi melenggangkan garis keturunan Kim di tahta tertinggi Korea Utara. Kim Yo-jong sebenarnya telah mengambil peran sentral di partai bertanggung jawab atas sistem kepemimpinan monolitik partai, tulis lembaga tersebut dalam laporan analisisnya terkait pertemuan terbaru Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara. Kim Yo-jong adalah adik kandung Kim Jong-un dari ibu mereka, Ko Yong-hui, mengutip North Korea Leadership Watch. Yong-hui merupakan istri keempat Kim Jong-il, ayah Jong-sun, ayah Jong-un, dan Yo-jong. Yong-hui disebut sebagai istri kesayangan Jong-il ketimbang 3 istri lainnya, Hong Il-chon, Song Hye-rim, dan Kim Yong-suk. Kembali ke Kim Yo-jong, berbagai sumber menyebut lahir di Korea Utara pada 26 September 1987. Ia dibesarkan dengan keamanan ketat di kediaman ibunya di Pyongyang bersama 2 kakak lelakinya, Kim Jong-chul lahir 1981 dan Kim Jong-un lahir 1983. Menurut laporan National Interest, Kim Yo-jong pada musim semi 1996 saat ia berusia 9 tahun menyusul kakak-kakaknya ke Swiss untuk melanjutkan pendidikan dasar. Sawada Katsumi,
Reporter Mainichi Shinbun menyatakan Yojong mulai bersekolah di label Fast Hasgood pada 23 April 1996 dengan nama samaran Yongsun. Awalnya ia mengambil kelas bahasa Jerman tambahan, pada 1997 ia bergabung ke kelas reguler. 3 tahun kemudian pada tahun 2000, Kim Yojong kembali ke Korea Utara. Setelah Kong Yoo-hong yang ibu meninggal di 2004, Yojong menyelesaikan beberapa kursus di Universitas Kim Il-sung, juga di sebuah universitas barat di mana persisnya kabar beredar simpang siur, ada yang menyebut di Amerika Serikat, namun kebenarannya belum terkonfirmasi. Bukan cuma universitas tempat Yojong belajar di barat yang tak jelas di mana, tapi juga dapat apa yang dia pelajari. Sebagian bilang dia mengambil studi komputer. Menjadi keturunan langsung dari pemimpin Korea Utara membuat Kim Yojong terjun ke dunia politik. Ia bahkan sempat dibanggakan Kim Jong-il sang ayah dalam satu momen. Laporan khusus NHK pada 2012 menyebut Yojong menjadi salah satu kandidat pengganti ayahnya. Informasi ini diperkuat dengan cerita seorang pejabat Rusia, Konstantin Polikovsky, yang menemani Kim Jong-il selama perjalanan ke Moskow pada 2001. Polikovsky ingat, Jong-il berkata, "Dari anak-anak saya, Jong-un dan Yojong telah menyatakan minatnya dalam politik dan saya berencana untuk mendidik dan memilih salah satu dari mereka sebagai penerus saya." Jong-il masih menurut Polikovsky juga memuji kecerdasan dan pemahaman politik dari si bungsu Kim Yo-jong. Mulai 2009, Kim Yo-jong membantu kampanye Jong-un setelah ayah mereka 2 kali terkena stroke pada 2008. 5 tahun kemudian, 2014, ketika Kim Jong-un diisukan mengalami masalah kesehatan, Yo-jong disebut-sebut tengah dipersiapkan sebagai penerusnya. Kemunculan Kim Yo-jong menurut dosen bahasa dan budaya Korea Universitas Indonesia Zaini menjadi isyarat bahwa Jong-un tengah memberi isyarat bahwa ia bisa digantikan. Memang, karakter politik Korea seperti itu, tokoh yang akan muncul diperkenalkan dulu hingga orang tidak kaget siapa pemimpin tertinggi berikutnya, kata Zaini saat berbincang via telepon dengan Kumparan. Di Korea Utara, begitu ada tokoh sentral, tokoh lain tidak boleh tampil, imbuhnya. Namun, nama Kim Yo-jong baru benar-benar menarik perhatian dunia ketika dia hadir mewakili kakaknya pada Olimpiade musim dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Yo-jong menjadi pejabat tinggi Korea Utara pertama yang datang ke Korea Selatan setelah meletusnya Perang Korea antara dua Korea pada 1950 silam. Kim Yo-jong tampak duduk di samping Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence. Tampil Yo-jong saat itu membuat dunia berspekulasi Korea Utara sedang berupaya mengubah citranya. Selang beberapa bulan, Juni 2019, Yo-jong turut mendamping Kim Jong-un dalam pertemuan bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump di Pulau Sentosa, Singapura. Itu kali pertama pemimpin tinggi Korea Utara menggelar pertemuan dengan Presiden AS. Dr. Alexander Mansurov, asisten profesor di Sekolah Studi Internasional Lanjut di Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa setidaknya di Singapura, Kim Jong-un dan Kim Yo-jong menumpang pesawat yang berbeda. Hal tersebut adalah indikasi penting bahwa seandainya sesuatu terjadi pada Kim Jong-un selama penerbangan, setidaknya ada satu anggota keluarga Kim berpangkat tinggi yang dapat menggantikannya. Meski begitu, Korea Utara adalah rezim tertutup sulit ditebak. Berdasarkan pengamatan Zaini, Kim Jong-un selama ini seringkali membangun opini yang berserangan dengan apa yang ia lakukan. Kim Jong-un selama ini belum pernah mengumumkan pergantian secara resmi. Di Korea Utara, tidak ada aturan tertulis bahwa kepemimpinan harus diwariskan secara turun-menurun. Tak heran, nama-nama lain pun ikut digandang menggantikan Kim Jong-un meski mereka di luar garis keturunan langsung dinasti Kim. Salah satunya adalah Chung Ryong-hae, orang nomor 2 di Korea Utara. Yang favorit sekarang masih Kim Yo-jong, tetapi beberapa kerabat lain seperti Chung Ryong-hae masih memiliki kekuatan untuk maju. Jelas, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan, tak ada jaminan bahwa Kim Jong-un akan otomatis menggantikan Jong-un. Haryadi menambahkan, posisi Kim Yo-jong sendiri tidak begitu aman. Hanya saja, power base yang dimiliki beberapa orang lainnya itu termasuk Cho Ryong-hae saat bergantung pada militer Korea Utara. BBC melaporkan sejumlah jenderal top Angkatan Darat Tentara Rakyat Korea
pasti ikut memainkan pengaruhnya pada periode transisi. Saat ini dua tokoh sentral mereka, Kim Soo-gil dan Kim Won-hong, duduk di Biro Politi Umum KPA, biro yang menegakkan dogma bahwa kesetiaan politik dalam militer adalah penting dalam periode ketidakpastian. Di militer ini, Cho Ryong-hae turut memegang posisi tinggi. Ia juga punya posisi Departemen Organisasi dan Bimbingan. Ia juga punya posisi di Departemen Organisasi dan Bimbingan Partai Buruh. OGD sendiri berperan sentral dalam menegakkan kepatuhan semua rakyat Korea Utara terhadap ideologi negara. Cho Ryong-hae dikatakan atau diangkat Kim Jong-un menjadi Wakil Ketua Komisi Urusan Negara atau CEC. Komisi ini dalam konstitusi Korea Utara merupakan otoritas eksekutif dan militer tertinggi. Maka, seperti disebut national interest, jika terjadi sesuatu pada Jong-un, kemungkinan Cho Ryong-hae akan mengelola eksekutif sampai lembaga legislatif, memilih pimpinan baru. Pada masa ini, Ryong-hae juga akan memegang kendali penting dalam mengatur transisi sesuai peranannya sebagai Ketua Presidium SPA. Ya, Anda tak salah baca. Cho Ryong-hae memegang jabatan militer eksekutif sekaligus legislatif. Sungguh khas Korea Utara. Dan siapa sebenarnya Cho Ryong-hae? Dia telah lama menjadi orang kepercayaan Kim Jong-un. Hubungan mereka semakin erat setelah anak laki-laki Ryong-hae, Cho Song, menikah Kim Yo Jong pada awal 2015. Jadi, Cho Ryong-hae tak lain dan tak bukan adalah ayah mertua Kim Yo Jong. Namun, walau dia berhubungan dekat dengan keluarga Kim dan karenanya berpeluang menggantikan Jong-un, sebagian kalangan menyebut Kim Jong-un akan tetap menjadi garis keturunan Kim untuk memimpin Korea Utara. Terlebih terlepas dari pendoman konstitusional yang ada, proses transisi non-herediter dianggap menyimpang dari preseden historis Korea Utara. Artinya, sukses dari luar keluarga inti berpotensi menyulut perselisihan antar kelompok. Di sisi lain, bisa saja dia justru mendapat undangan untuk mendukung Kim Yo Jong mempertahankan rezim Kim. Peneliti hubungan internasional Universitas Harvard, Jun Baek, menyebut Kim Jong-il bisa menjadi bagian dari kepemimpinan kolektif yang mendukung dan membimbing Kim Yo Jong sebagai kepala negara. Kepemimpinan kolektif ini dapat berlangsung jika Kim Yo Jong belum siap ditampilkan ke publik saat Kim Jong-un mendadak meninggal.